Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian. Selamat datang kembali di channel Ray Agnostik. Beberapa hari yang lalu, Habib Bahar sedang dilarikan ke rumah sakit. Beberapa hari yang lalu sedang viral Habib Bahar dilarikan ke rumah sakit karena beliau sakit setelah beliau ceramah tentang judi online yang merasuki DPR, polisi dan lain sebagainya. Nah, setelah Habib Bahar ini dilarikan ke rumah sakit, banyak di antara netizen yang berkomentar yang aneh-aneh. Ada yang mendoakan, ada yang mengatakan, oh ini settingan karena dia takut tes DNA. Oh ini cuman sandiwara, cuman pura-pura dan lain sebagainya. Apapun itu saya tidak tahu jelas pastinya apakah ini settingan, apakah karena ini takut tes DNA dan lain sebagainya. Tapi yang jelas tes DNA di Indonesia, khususnya para habaib yang diragukan nasabnya, diragukan DNA-nya itu masih simpang siur, masih belum ada kejelasan. Di sisi lain, Buya Yahya juga mengatakan bahwa nasab dengan DNA itu dua hal yang berbeda. Ini tidak bisa digabungkan antara nasab dengan DNA. Ulama Buya Yahya mengatakan nasab itu lebih ke kekeluargaan, sementara DNA itu lebih ke keturunan dan lain sebagainya. Nah, di mana letak perbedaan antara nasab dengan tes DNA? Secara definisi, apa perbedaan antara nasab dengan tes DNA? Dan di sisi lain ada yang mengatakan bahwa tes DNA itu haram hukumnya. Apakah tes DNA itu haram hukumnya dalam Islam atau tidak? Saya akan menjelaskan sebentar lagi. Apa perbedaan antara nasab dengan tes DNA? Nasab itu adalah hubungan darah atau hubungan kekeluargaan dari atas, bawah, atau samping. Sementara DNA itu adalah hubungan lebih personal, gitu. Maksudnya lebih ke hubungan keturunan berdasarkan genetik maksudnya. Jadi kalau disimpulkan antara DNA dengan nasab ini, artinya DNA ini lebih murni daripada nasab. Kalau ditelusuri berdasarkan ilmu sains ya, DNA itu lebih murni daripada nasab. Jadi kalau saya mengambil kesimpulan sementara ya, ini berdasarkan opini saya pribadi ya. Kalau misalnya Habib Bahar dan kawan-kawan ini dites DNA, menurut saya pribadi ya, ini hanya opini saya pribadi. Dugaan saya, Habib Bahar ini tidak bakal ada hubungan dengan darahnya, hubungan dengan Nabi. Karena apa? Karena DNA ini kan bisa bercampur-campur ya, bercampur dengan perkawinan silang dan lain sebagainya. Jadi tidak ada yang murni gitu. Sedangkan anak biologis kita juga kadang kalau misalnya nih cucu kita juga kadang sudah bercampur sama ibunya, bercampur sama suku lain, sama etnis lain dan lain sebagainya. Ini kalau saya simpulkan ya, dugaan saya Habib Bahar ini tidak ada lagi hubungannya dengan Nabi, DNA-nya ya. Tapi nggak tahu kalau masalah nasab itu saya nggak tahu ya. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah apakah tes DNA ini haram atau halal? Menurut ulama yang berada di Kanada, mereka mengatakan bahwa, jadi pada intinya adalah ulama Kanada ini menyimpulkan bahwa tes DNA itu harus dilakukan dengan hati-hati. Lalu berbeda jauh dengan pendapat Buya Yahya misalnya. Buya Yahya mengatakan bahwa nasab dengan DNA itu dua hal yang berbeda. Nasab itu berdasarkan kekeluargaan, hubungan darah antara atas, bawah, dan ke samping. Sementara DNA itu berdasarkan genetik, anak biologis. Jadi beliau mengatakan bahwa kalau kita menggunakan DNA ini, biasanya digunakan untuk hal-hal yang misalnya ada kasus perselingkuhan, terus membuktikan anaknya sah atau tidak, ya menggunakan tes DNA. Sementara nasab itu adalah berdasarkan silsilah. Jadi beliau mengatakan bahwa antara DNA dengan nasab itu dua hal yang berbeda, tidak bisa disatukan. Namun apapun itu ya, kalau saya perhatikan ya di Indonesia ya, ada beberapa habib yang berani tes DNA. Jadi saya melihat ya, tes DNA ini bukan semata-mata hanya membuktikan bahwa beliau ini keturunan Nabi atau tidak. Akan tetapi ini semacam tes kejujuran. Sekali lagi saya katakan, tes DNA ini bukan semata-mata hanya untuk menentukan apakah beliau ini keturunan Nabi atau tidak. Akan tetapi ini semacam tes kejujuran. Ada
habaib seperti yang saya katakan di video saya sebelumnya, seperti Najwa Shihab, Habib Kriwun juga sudah melakukan tes DNA dan hasilnya apa? Hasilnya negeri. Mereka itu lebih Najwa Shihab misalnya, Najwa Shihab itu lebih ke India. Tes DNA itu lebih ke India daripada ke Arab. Banyak orang yang berekspektasi bahwa Najwa Shihab itu adalah keturunan Arab. Akan tetapi hasil tes DNA daripada Najwa Shihab itu jauh beda dari ekspektasi yang kita harapkan. Sungguh di luar nurul hasilnya, yaitu dia lebih India daripada orang India sekalipun. Namun saya melihat ya, tidak semuanya sih. Para pemuka-pemuka agama itu kan harus punya integritas, kejujuran. Namun saya melihat ya, minimnya integritas atau kejujuran oknum pemuka agama. Dia adalah seorang pemuka agama, harus mengedepankan namanya kejujuran. Seperti saya sendiri misalnya, saya tidak mengatakan bahwa saya pemuka agama. Ya, bukan berarti saya tidak jujur ya, tetap juga jujur. Namun terkhusus pemuka-pemuka agama itu harus ya menggambarkan kejujuran. Karena apa? Karena mereka selalu ceramah tentang kejujuran, integritas, kebaikan dan lain sebagainya. Ya buktikan sendiri dong. Jangan cuman ngomong doang kejujuran akan tetapi disuruh tes DNA nggak mau, disuruh tes DNA banyak dalih, disuruh tes DNA, tes DNA nggak boleh, haram. Jadi ini semacam menutupi atau ini semacam alibi gitu. Jadi zaman sekarang itu ya bukan seperti zaman dulu ya. Zaman dulu oke lah, misalnya media sosial itu tidak terlalu banyak seperti sekarang ini. Zaman dulu kan nggak ada media sosial. Jadi kalau misalnya pernyataan si A mengatakan ini segala macam, tidak terlalu viral. Tapi zaman sekarang ini dikit-dikit viral. Jadi semacam tes DNA seperti sekarang ini, karena masifnya pertukaran informasi, jadi para pribumi atau masyarakat Indonesia juga sudah berpikir maju ya. Saya melihat ya, sudah berpikir modern. Karena mereka sudah tidak feodal lagi. Jadi saya melihat ya, nasab ini semacam kasta-kasta ya kalau misalnya pribadi. Karena Nabi sendiri juga, Rasul juga tidak ada semacam kasta-kasta. Bahkan mereka kalau misalnya makan bersama, minum bersama, di tempat duduk yang sama, bersila bersama, makan di meja yang bersama gitu, nggak ada satu yang duduknya pakai kursi raja, ada yang duduknya di atas, ada duduknya di bawah, kakinya nggak dicium dan lain sebagainya. Jadi ini menurut saya semacam kasta-kasta atau feodalistik dalam beragama. Jadi feodalistik dalam beragama ini harus dihilangkan. Karena apa? Karena ini menentang istilah kesetaraan. Di negara demokrasi itu kita harus setara, egaliter. Kalau misalnya ada feodal, itu nggak demokrasi lagi kan namanya, udah sistem kerajaan lagi. Kalau misalnya Indonesia itu sistem kerajaan, nggak apa-apa misalnya kita jadi feodal gitu. Kalau misalnya negara Indonesia itu sistem negara agama, nggak masalah kita cium kaki Nabi, kaki keturunan Nabi juga, yang ngaku keturunan Nabi juga nggak jadi masalah. Kita cium kaki cucu Nabi juga nggak jadi masalah kalau kita nggak punya malu ya. Ya menurut saya itu semua manusia itu setara, egaliter. Yang menentukan itu adalah hanya akhlak, value dari diri kita masing-masing. Jadi saya melihat ya, Indonesia sudah mengalami kemajuan ya, kemajuan dalam berpikir. Teruslah seperti itu. Bagi sahabat yang nonton video ini, mungkin di antara sahabat yang nonton video ini berpikir bahwa, atau mungkin sepemikiran dengan saya bahwa nasab itu sebenarnya semacam kasta-kasta, itu nggak ada, itu cuma bohong-bohongan, nggak boleh itu kita angkat gitu, kita agung-agungkan gitu. Bahkan kalau saya perhatikan ya, kalau saya memperhatikan habaib-habaib di Indonesia itu, kalau dia memang jujur, kalau dia memang murni, kalau dia memang orangnya baik, dia menyembunyikan garis keturunan atau nasab itu, pasti menyembunyikan. Karena apa? Karena mereka nggak mau dipuja berdasarkan karena cucu si ini, nasab itu, dan lain sebagainya. Mereka mau dihormati karena apa? Karena akhlaknya. Seperti
Quraisy Shihab misalnya, Habaib Quraisy Shihab itu menurut saya itu adalah ulama yang paling baik menurut saya ya. Menurut saya pribadi itu dia adalah panutan. Karena apa? Karena sejak kecil dia sudah diajarkan, sejak kecil dia sudah dibiasakan bahwa nasab-nasab itu semacam beban ya, semacam tanggung jawab. Kalau misalnya nih kita seorang keturunan Habaib, keturunan Nabi, kita mengaku-ngaku seperti itu, tapi kelakuan kita tuh macam setan gitu. Kelakuan kita itu tidak mengembarkan bahwa kita keturunan Nabi. Itu artinya kita akan mencoreng nama Nabi itu sendiri. Kita akan merusak citra Nabi itu sendiri. Jadi menurut saya pribadi ya, walaupun misalnya Habib Bahar ini jadi keturunan Genghis Khan misalnya, berdasarkan hasil dari tes DNA yang nggak jadi masalah, nggak apa-apa. Tetap kita hormati beliau, tetap kita panggil jadi Habib. Oke, sekian video ini. Saya Ray Konoha. Salam rasional.